Selamat datang di channel Bu Reni. Sebelum mulai, ayo subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya. Halo, kali ini kita berlatih dengan cara tanya jawab ya. Saya akan membacakan soalnya. Kemudian saya akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tetap semangat ya. Pertanyaan nomor 1. Apakah besaran itu? Besaran yaitu sesuatu yang bisa diukur dan dapat dinyatakan dengan angka serta mempunyai satuan. Contohnya yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus, intensitas cahaya, jumlah zat, suhu, luas, volume, kecepatan, dan masih banyak lagi. Pertanyaan kedua yaitu, apakah besaran pokok itu? Jawabannya sebagai berikut. Besaran pokok adalah besaran dasar, yaitu besaran yang tidak dapat diturunkan dari besaran lain. Sampai pada saat ini, jumlah besaran pokok itu ada 7. Nah, berikut adalah contoh besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus, intensitas cahaya, jumlah zat, dan suhu. Pertanyaan ketiga yaitu, apakah besaran turunan itu? Jawabannya yaitu, besaran turunan adalah besaran yang bisa diturunkan atau dijabarkan dari besaran pokok. Contoh dari besaran turunan yaitu luas, volume, kecepatan, gaya, tekanan, dan masih banyak lagi. Jadi, sampai saat ini, selain 7 besaran pokok yang sudah disebutkan pada soal nomor 2 tadi, adalah besaran turunan. Berapa jumlah besaran turunan? Wah, banyak sekali. Bahkan bisa dikatakan hampir tidak terbatas. Sekarang soal nomor 4. Sebutkan 7 besaran pokok beserta satuannya. Nah, ini nih 7 besaran pokok, yaitu panjang, satuannya meter, massa, satuannya kilogram, waktu, satuannya detik atau sekon, kuat arus, satuannya ampere, suhu, satuannya Kelvin, jumlah zat, satuannya mol, intensitas cahaya, satuannya kandela. Satuan yang saya sebutkan tadi termasuk ke dalam satuan sistem SI, yaitu sistem internasional. Sebenarnya ada satuan-satuan yang lain, misalnya panjang bisa juga dinyatakan dalam sentimeter dan kilometer. Nah, ada korelasi antara satuan-satuan tersebut, biasanya dinyatakan dalam konversi satuan. Sekarang pertanyaan kelima. Sebutkan 7 besaran turunan beserta satuannya. Nah, ini jawabnya. Luas satuannya meter persegi, volume satuannya meter kubik, kecepatan satuannya meter per sekon, percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, gaya satuannya newton, energi satuannya joule, momentum satuannya kilogram meter per sekon. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi yang dimintakan cuma 7. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan ke-6. Berdasarkan mempunyai arah atau tidak, maka besaran dibagi menjadi 2 macam. Apa sajakah itu? Tolong sebutkan. Jawabannya yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Pertanyaan ke-7. Apakah yang dimaksud dengan besaran skalar? Besaran skalar yaitu besaran yang hanya mempunyai nilai dan satuan, tetapi tidak mempunyai arah. Pertanyaan ke-8. Sebutkan apa saja yang termasuk besaran skalar beserta satuannya.
Nah, ini nih besaran skalar, yaitu besaran yang tidak mempunyai arah. Apa saja itu? Nih, panjang, satuannya meter. Luas, satuannya meter persegi. Volume, satuannya meter kubik. Suhu, satuannya Kelvin. Dan masih banyak lagi. Pertanyaan ke-9. Apakah yang dimaksud dengan besaran vektor? Jawabannya yaitu besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai, satuan, dan arah. Pertanyaan ke-10. Sebutkan 5 besaran yang termasuk besaran vektor beserta satuannya. Berikut jawabannya. Kecepatan, satuannya meter per sekon. Percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Gaya, satuannya Newton. Momentum, satuannya kilogram meter per sekon. Tekanan, satuannya Pascal. Pertanyaan ke-11. Apakah satuan dari massa jenis? Berikut jawabannya. Untuk menentukan satuan dari massa jenis, maka kita harus tahu maksudnya massa jenis itu apa. Massa jenis itu adalah massa suatu zat tiap satu satuan volume. Jadi, rumusnya adalah massa jenis sama dengan massa total dibagi dengan volumenya. Jadi, satuannya adalah kilogram per meter kubik. Jadi, satuan dari massa jenis adalah kilogram per meter kubik, atau bisa juga dinyatakan dalam gram per sentimeter kubik. Nanti ada nilai konversinya ya. Berikut pertanyaan nomor 12. Isilah konversi satuan berikut. A. 1 meter sama dengan titik-titik-titik sentimeter. B. 1 meter persegi sama dengan titik-titik-titik sentimeter persegi. Jawabannya adalah A. 1 meter sama dengan 100 cm. B. 1 meter persegi sama dengan 1 meter kali 1 meter sama dengan 100 cm kali 100 cm sama dengan 10.000 cm persegi. Jadi 1 meter persegi sama dengan 10.000 cm persegi. Pertanyaan nomor 13. Apakah yang dimaksud dengan dimensi? Jawabannya yaitu dimensi adalah simbol yang mencerminkan satuan dari besaran tersebut terhadap panjang, massa, dan waktu. Contohnya yaitu dimensi panjang adalah huruf L besar, artinya long atau length. Kemudian dimensi massa adalah huruf M besar, artinya massa. Kemudian dimensi waktu adalah huruf T besar atau time. Pertanyaan ke-14. Apakah dimensi dari kecepatan, luas, dan volume? Jawabnya adalah sebagai berikut. Kecepatan satuannya adalah kilometer per jam. Jadi dimensinya adalah L per T atau L kali T pangkat negatif 1. Luas satuannya adalah meter persegi. Dimensinya adalah L kali L atau L kuadrat. Volume satuannya meter kubik. Dimensinya L kali L kali L atau L pangkat 3. Sekarang pertanyaan terakhir ya. Bagaimana cara menentukan dimensi? Caranya yaitu 1. Ditentukan rumus dasarnya. 2. Ditentukan satuannya. 3. Ditentukan dimensinya. Contohnya yaitu dimensi dari usaha. W sama dengan F kali S, di mana F adalah M kali A. Jadi W sama dengan M kali A kali S. Itu adalah rumus dasarnya.
Dari rumus dasar tersebut, maka kita bisa menentukan satuannya. Dari rumus M kali A kali S, maka satuannya adalah kilogram kali meter per sekon kuadrat kali meter, sama dengan kilogram kali meter kuadrat kali S pangkat negatif 2. Sehingga dimensi dari usaha adalah M kali L kuadrat kali T pangkat negatif 2. Sampai di sini dulu ya. Dadah.